Lestari, selamat datang di podcast yang membahas sains secara sederhana untuk konservasi yang lebih bermakna. Di episode kali ini kita akan berbincang tentang laut. Nah, tapi bukan hanya dari sisi ekologi atau dari alam. Namun kita akan membicarakan itu dari sisi manusia yang kehidupannya benar-benar bergantung sama laut. Hari ini kita sudah sama narasumber yang sangat kece. Kita sambut Kakak Kesi. Halo Kakak Kesi. Tepuk tangan dulu semuanya. Kakak Kesi silakan perkenalkan diri. Ya, sebelumnya terima kasih karena sudah mengundang saya untuk hadir di podcast kali ini. Halo Sobat Lestari, perkenalkan nama saya Kesia Saloso. Tapi biasa teman-teman panggil Kesi, panggil Kesi saja. Iya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, nih Sobat Lestari, mungkin Kakak Kesi bisa cerita sedikit tentang Kakak Kesi punya latar belakang dan kira-kira Kakak Kesi ini berperan sebagai apa di tim monitoring survei sosial ekonomi? Oke, sedikit saja. Iya. Tidak. Oke, baik. Saya di program monitoring atau survei sosial ekonomi, biasanya kita sebut SOSEK. Ya, saya bergabung dalam tim dan untuk saat ini bertanggung jawab sebagai koordinator untuk program survei. Ya, sebagai koordinator Ya, monitoring survei sosial sosial ekonomi ekonomi. atau SOSEK. Ya, saya dengan teman-teman dan juga kami punya tim besar sekali. Ada kita sebut alumni SOSEK. Alumni Mantan surveyor atau enumerator yang sudah sangat banyak. Oh, ya. sudah sangat Keluarga banyak. besar satu kampung. Ya. Oke. Nah, Kak, tadi kan Kakak sudah menyebutkan Kakak itu sebagai koordinator tim SOSEK ya, biasa Iya. disebut tim SOSEK. Nah, dari tim SOSEK ini sebenarnya secara sederhana ini Kak, Mm-mm. itu apa sih yang dilakukan oleh tim Kak untuk program konservasi laut? Kalau secara sederhana saya dengan teman-teman punya tugas ya. Kami itu bertemu langsung dengan masyarakat. Ya, masyarakat mengambil data dan informasi. Kalau anak sekolah tuh ya pergi tanya-tanya, catat di kertas seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi Kakak turun langsung menghadap masyarakat, turun di lapangan. Ya, langsung ketemu, langsung tanya-tanya. tanya-tanya. Maksudnya ada prosedur tidak langsung Oh tanya. iya, Nanti baik. dapat usir. Ya siap. Nanti itu kita akan cari Oke, tahu siap. lebih lanjut. Nah Kak, kalau mau mundur nih sejak awal, kira-kira sejak kapan survei SOSEK ini yang Kakak lakukan ini dan sejak kapan dimulai dan seperti kenapa survei seperti itu kayak penting untuk program konservasi? Terus kalau misalnya minta maaf Kak, terus surveinya itu kan sudah seberapa lama, terus sejauh ini surveinya sudah dilakukan di mana saja yang Kakak sudah bikin? Oke, Abi pertanyaan banyak. Oh iya, ya, aman. Langsung masih bisa ingat. Oke. Kalau kita belajar ini ya, bukan belajar kembali ke latar belakang, kenapa sampai survei SOSEK ini ada. Survei ini sebenarnya sudah dimulai lama sekali, ya, sudah sangat lama. Saya pertama join itu 2010. Mungkin di sini ada yang belum sekolah kayaknya. 2010 itu masih TK, SD. SD. Ya, kami sudah terjun balik di lapangannya. Ya, 2010 tapi persiapannya itu sebelum itu. Jadi iya, kalau 2010 itu pertama kali tim survei. Turun yang Iya, itu turun. lapangannya. Tapi kan sebelum itu ada persiapan. Pasti ada persiapan. Jadi latar belakang kenapa sampai ini ada, dulu itu ada 2 orang peneliti ya dari luar, orang luar negeri. Mereka buat satu penelitian ilmiah, judulnya ini keren, Solving the Mystery of Marine Protected Area, apalah artinya ya, intinya Ya, itu ya, namanya kita panggil pemain Dr. Mikhail Masya dengan Ibu Dr. Helen Fox, Ibu Helen ya. Mereka base-nya itu orang ekologi dan juga orang SOSEK. Jadi goal besar atau tujuan utama dari monitoring ini itu bagaimana kita nilai, kita kaji ya dampak dari penetapan. Kalau dulu sebut daerah perlindungan laut, ini kan sekarang banyak model nih, ada kawasan konservasi perairan, taman nasional atau apapun itu. Bagaimana dampak dari penetapan daerah perlindungan laut itu terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan, kesejahteraan mereka bagaimana, sehari-hari mereka bagaimana. Jadi makanya ide ini muncul, dan karena mau nilai dampak, makanya tidak bisa hanya 1-2 kali ambil data, monitoringnya tidak bisa jangka pendek. Makanya ada dari zaman dulu itu sampai sekarang sudah
15 tahun ada. Sudah 15 tahun masih ada karena Masih dia ada. memang Penting, penting penting sekali ya. Oke. Nah Kak, ini sudah mau masuk ke, kita mau tanya-tanya sedikit. Oke. Kalau dari kan tadi kakak cerita kalau kakak turun ke lapang dan ini tuh tidak membutuhkan waktu yang singkat. Ini sudah, maksudnya ini dilakukan bahkan dari 2010. Iya. Bahkan itu pun harus ada persiapan baru bisa turun ke lapang. Iya. Dan sampai sekarang 2020 terakhir kapan Kak? Terakhir 2025 bulan Desember kami turun. Ya, orang lain sudah bikin kue Natal, kita cuma senang di air laut. Aduh, naik perahu. Iya. Nah ini menarik Kak, ini kita mau bahas tentang kegiatannya kakak di lapangan. Kalau misalnya ketika tim turun langsung ke lapang itu, tadi kan kakak bilang langsung turun, tapi kan ada mungkin ada step di awal ya waktu kakak turun, itu biasanya apa saja yang first stepnya? Kalau kita turun itu dari program ada orang program, tapi kita juga sering ini rekrut numerator atau surveyor. Jadi itu prosesnya di Manokwari. Di Manokwari. Iya, kita bentuk tim. Nah nanti umumnya kan kita punya wilayah kerja ini tidak dekat Manokwari, jadi ada transit-transitnya. Misalnya ke Raja Ampat, ke Sorong lagi, dari Sorong ke Waisai lagi, dari Waisai baru naik perahu lagi menuju ke kampungnya. Nah kalau sampai di kampung itu, sebelum kita mulai dengan kegiatan, yang pasti izin dulu. Izin. Di mana-mana ya, di Papua juga. Kalau masuk rumah kan harus izin. Nah kita kalau tiba di kampung, kita harus izin. Biasanya minimal ketemu dengan pemerintah lokal kampung. Ya, itu harus cari tuh siapapun dia. Iya. Kepala kampung atau sekretaris wakil, bamuskam. Tapi di Papua ini unik. Ya, pemerintahan di kampung itu banyak. Maksudnya pemerintahan. Selain kepala kampung, kadang kita harus ketemu dengan kepala suku. Kepala suku, iya. Karena maksudnya suku mereka di sana masih iya. ada istiadat ya. Harus kalau mereka bilang harus cari bapak suku, berarti kita cari. Nah yang unik itu misalnya kayak Manapakpak, itu masih ada sistem raja. Iya, begini-begini kita pernah ketemu bapak raja. Ya, kita lupa cara duduk sungkem kayak itu bagaimana. Oh, aduh itu menarik sekali ya. Ada sistem raja, ada di sana kan ada kayak ketuanan. Jadi tergantung. Jadi intinya minta izin, kemudian kita persiapan kegiatan dan setelah itu ada tahapan kegiatannya untuk pengambilan data. Oke Kak. Nah kan tadi kakak sudah bilang bahkan untuk mau turun lapang itu perlu izin dulu, terus dari izin pun harus misalnya mereka sarankan ke orang ini gitu yang berkepentingan di daerah tersebut. Terus kemudian kakak mengambillah data. Nah kira-kira dari proses ini itu biasanya dalam satu kampung itu biasa paling lama atau berapa lama itu Kak untuk melakukan survei? Kalau gambarannya seperti ini ya, kan setiap kampung di lokasi KKP-nya itu kita sudah punya target mau ambil data berapa banyak. Nah, jadi itu sudah ada estimasi waktu berapa hari tinggal. Tapi saya kasih gambaran, kadang itu kita hanya habiskan 1 hari nih untuk minta izin saja. Iya. Minta izin saja itu satu hari. Ini jiwa kesabaran memang diuji kalau survei sosek sabar. Jadi selama kita belum dikasih, biasanya apa mereka bilang bendera hijau ya. Silakan ambil data, itu kita tidak bisa maju. Jadi kalau kita belum bisa ketemu sama pemerintah lokal kampung, biasanya kan masyarakat aktivitas keluar tuh. Misalnya kalau dekat kota ada yang pergi belanja, atau kalau dana kampung cair itu kasihan sekali gitu. Aparat pemerintah kampung rata-rata di kota. Jadi kadang habiskan waktu minta izin saja itu bisa setengah hari, 1 hari. Kalau tiba pagi, kadang sampai siang. Nah setelah itu kita harus ini kan ambil data nih. Data itu ada step-stepnya. Nah itu misalnya kita sampling dulu. Sampling ini kayak menentukan siapa yang mau jadi responden. Calon responden. Iya, itu ada tahapannya lagi. Ada tahap. Nah, berhubung kan kita ini ambil data nih macam-macam nih, bukan hanya satu jenis data. Jadi kalau kita itu kan ada rumah tangga, kemudian nanti kita mau belajar tentang tata kelola perairan melalui fokus group. Kita harus tentukan lagi tuh, minta waktu kapan bisa ketemu. Informan kunci kita harus cari lagi siapa kira-kira yang bersedia diwawancara. Kemudian kita mau wawancara ibu-ibu perempuan. Jadi panjang sekali. Ada kayak apa kriteria terus ada kayak jenis kuesioner begitu ya? Oh, kita punya kuesioner ada ya. Kayaknya ada tadi. Oh iya. Nah, kali ini kayaknya saya datang dengan banyak lembar, itu kayaknya semua itu. Oh, aduh. Ya
Iya, Oh, lebih ini dari. ditanyakan ke satu orang. Oh tidak, nanti kita dilempar terlalu lama. Oke, ini kan datanya sabar ya. 1, 2, 3, 4. Kayaknya ada lagi di situ, ada ya. Oh mari, itu Ini semua ada petanya. satu keluarga itu. Iya, jangan dilupakan ya. Jadi inilah bawaan kami. Ini bawaan kami dalam pemahaman. Oke, ini ya. Saya kasih gambaran. Ini adalah data rumah tangga. Jadi kita target respondennya ini kepala rumah tangga. Yang unik dari kita punya survei ini instrumen pengambilan data. Tapi kita juga punya ada namanya panduan bertanya. Oh, Ya. ada. Iya, ini ciri khas survei Sosek ini. Mungkin beda dari yang lain ya, Ira. Jadi ini kuesioner ini sebenarnya ada 3 versi bahasa Inggris. Ini tidak ada, maksudnya ada elektroniknya. Ini versi bahasa Indonesia baku. Nah ini versi kita pakai namanya bahasa Melayu Papua, logat sehari-hari Papua. Oh, dialek Papua. Iya. Ini yang buat survei ini juga unik. Kenapa? Karena kalau di bahasa Indonesia baku kan kita tanya formal sekali. Formal sekali, bahkan maksudnya kan Ya, mengikuti IED, subjek, predikat, objek tuh kalau buat kuesioner. Tapi kan kalau berhadapan dengan masyarakat, misalnya tanya kira-kira dalam 6 bulan terakhir mau bapak punya penghasilan ini naik turun tidak? Kalau tanya bahasa Indonesia baku kan bingung. Iya. Nah kita coba rubah dalam bahasa sehari-hari. Nama orang kalau punya penghasilan tuh dari bulan ini sampai ini naik kah, turun kah, atau terada biasa saja. Nah itu ada di panduan bertanya. Jadi ini untuk rumah tangga. Kemudian ini beranak semua. Ini kayaknya kali ini kasih Ini peta ini ya kak? Iya ini temannya ini. Jadi ini ada namanya instrumen untuk diskusi kelompok. Biasanya kita kenal focus group discussion. Ini fokusnya itu kita mau belajar tentang tata kelola laut, bagaimana masyarakat atau mereka punya laut. Di peta ini bawaan kita membanyak. Ini petanya nih kayaknya 10 meter Besar. Ini berarti ini akan Intinya, ditunjukkan. iya peta ini tuh wilayah perairan lokal. Ya nanti kita kasih contoh lah yang sudah jadi. Kita belajar itu di mana mereka punya daerah mencari, batas-batas mungkin ada batas adat atau mereka punya aturan pengambilan misalnya sumber daya laut. Terus bagaimana masyarakat mereka pantau itu. Orang kalau pakai alat tangkap apa, kalau ada yang buat pelanggaran sanksinya apa. Nah itu bertemanlah itu dengan informan fungsi ini. Jadi ini datanya. Ini data, ini tentang tata kelola. Dan yang terakhir ini sejak 2023 kita mau dengar suara perempuan. Ya. Sekarang kan lagi tren lah, gender bukan lagi tren sih. Emansipasi wanita. Iya. Bagaimana perempuan mereka punya pendapat tentang laut mereka. Terus adanya konservasi di daerah sekitar mereka punya pandangan itu seperti apa. Tapi kita juga mau lihat bagaimana sebenarnya mereka punya peran di laut. Apakah mereka dikasih kesempatan juga misalnya untuk partisipasi dalam rapat dan lain sebagainya. Jadi kalau dari data ini, kalau gambarnya begini, kalau 10 data rumah tangga kita selalu patokan rumah tangga kan, karena ini pertanyaannya cukup banyak nih. Pertanyaannya, sangat banyak, sampai 78, iya. 78 tapi Abi jangan tanya lama-lamanya. Ini biasanya kalau sudah ahli bertanya itu mereka hanya tanya sekitar 45 menit sampai 1 jam. Itu sudah ahli. Kalau gimana kalau yang tidak ahli? Ya. Yang masih baru, masih newbie. Tapi itu kita tekan mereka tidak boleh tanya lebih dari 1,5 jam. Kenapa? Karena nanti orang bosan. Ya, di mana-mana itu kalau kita bertanya tuh orang bosan. Jadi di kami itu memang kuesioner ini sudah dirancang, sudah diuji coba ya namanya 15 tahun ya. Sudah diuji coba. Kadang-kadang itu kan orang mau kasih segala macam pertanyaan, kalau kita batasi yang bisa dianalisis dan sesuai dengan goal yang tadi saya bilang di awal. Nah dari data ini satu kampung kalau 10 data itu kita 1 malam tidur di kampung. Itu 10 data rumah tangga. 10 data. Iya, itu kelihatannya kecil, tapi itu mencari orang itu yang susah kan. Belum kita atur masyarakat kumpul diskusi, belum kita cari mama ini kan kalau pagi masak, siang jaga anak, sore cuci pakaian. Bagaimana kadang dengan teman duduk di pinggir sumur, mama sikat baju kita tanya. Jadi mama biasa ini ya sambil sikatnya. Paling cepat 1 malam, paling lama kita bisa tinggal di satu kampung itu sampai 1 minggu. Itu kalau samplingnya kayak 70, 80 kakak. Iya, kepala keluarga. Iya. Satu bi.
itu sudah termasuk cepat juga sih Kak, kalau misalnya 1 minggu dengan Ya. 70-80 kakak. Itu cepat, tapi bayangkan tinggal di kampung yang namanya kampung, apalagi pulau. Kita ujung pulau sini, kita jalan ujung pulau 1 minggu putar pulau itu saja. Lama-lama bosan jadi. Jalan kaki. Iya. Kalau kadang-kadang ada ojek, kalau yang terlalu jauh ada ojek, tapi umumnya kita jalan. Jadi harus sehat memang kalau ikut sosmed. Ya, harus kuat, sehat, dan sehat walafiat. Oke. Nah Kak, tadi kan Kakak sempat singgung yang kalau Kakak bertanya tuh kadang masyarakat mereka punya aktivitas seperti biasanya. Maksudnya kayak apa, mencuci, misalnya lagi mencuci Kak, atau mungkin lagi jemur ikan Kak. Itu ada pernah nggak sih kayak ada kegiatan lain Kak selain itu, misalnya masyarakat aktivitas masyarakat. Kalau aktivitas masyarakat di kampung sebenarnya ya kayak orang pada umumnya juga ya, cuman memang mereka itu dekat sekali dengan laut. Jadi biasanya ada beberapa tempat kita bangun pagi tuh orang masih di kampung, tapi tidak lama itu sampai kadang-kadang saya tuh telinga tuh sudah familiar, oke ini musim 15 PK lagi keluar, ketinting lagi keluar, jadi kita kayak dengar perahu sudah mau keluar kampung gitu. Biasanya pagi-pagi bahkan subuh itu orang mulai keluar untuk mancing ikan atau melaut. Ya bahasanya melaut seperti itu. Terus kalau kita tinggal di kampung yang ibu kota distrik ya orang sibuk kerja di kantor distrik kah, atau guru-guru mengajar anak-anak sekolah. Nanti biasanya siang, tapi pada umumnya siang itu kampung sepi. Malah siang sepi begitu. Iya, itu ada yang melaut, sudah pergi-pergi keluar. Iya, dan itu tantangan untuk kami kalau yang sosek. Nah, pernah tuh ada kejadian kami di satu wilayah di Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Itu kayak satu hari itu kok kampung sepi, teman-teman tidak bisa wawancara orang yang tinggal di kampung itu cuma anak kecil, terus ya orang-orang tua, terutama ibu-ibu sama nenek, tete yang tidak bisa keluar. Itu terakhir kami main di pantai. Kok ini kayak jaga anak orang banyak sekali, terus tanya, kok bapak dan mama kemana? Ada pergi ke ini Muara, terus ada apa di sana? Itu orang ada bikin bodi perahu. Jadi itu dari pokoknya jam-jam 10 itu kami di pantai dengan hampir anak kecil satu kampung itu main, tidak ada orang dewasa. Terus dan teman-teman bilang ini kalau tiba-tiba ada penyerangan di kampung, kepulang anaknya orang. Ya ampun. Tapi yang lucunya itu pas sore, karena kita seharian di pantai, pas sore ini kita lihat perahu kan dari sana arah-arah muncul. Itu anak kecil kayak bapak dan mama pulang. Kita semua juga senang. Artinya respon sudah bisa tanya-tanya. Iya. Jadi mereka punya aktivitas itu kebanyakan memang itu siang sampai sore orang mancing di depan laut. Walaupun hari ini Kak, hari Sabtu Minggu begitu. Umumnya kalau minggu itu umumnya kan kampung Nasrani, itu orang tidak beraktivitas. Jadi kalau Sabtu, kalau kita tiba di satu kampung hari Sabtu itu kampung biasa sepi sekali. Itu karena orang harus pergi siapkan, mereka punya bahan makanan tuh. Hari Minggu kan orang tidak keluar. Nah, bukan berdosa sih, biasanya kita malah lihat hari Minggu tuh berkah gitu. Karena masyarakat semua ada di harinya, apalagi kalau sudah kasih pengumuman di gereja kan, iya hari ini tolong jangan keluar ya, ini anak-anak mau datang ambil data, ya berkah juga sih. Iya. Tapi kan masuk gereja dulu ya bagi yang Nasrani. Jadi aktivitasnya itu ya biasanya kalau tidak ada listrik kita berhenti atau masyarakat berhenti beraktivitas sekitar jam 7 jam 8 malam, itu kampung mulai sepi. Karena kadang tidak ada listrik kan. Ya. Kalau yang Kakak lihat dari ini cuma penasaran sebenarnya. Tapi kan masyarakat kan rata-rata yang Kakak survei itu tinggal di wilayah pesisir pantai. Itu kebanyakan yang Kakak lihat itu melaut atau pekerjaan lain Kak, seperti yang Kakak bilang tadi? Kalau melaut boleh dibilang iya, hampir setiap rumah itu ada mata kail, nelon, ini mancing. Melaut itu kan melaut juga, melaut atau mama-mama, anak-anak, cewek-cewek itu bameti itu pas air. Bameti air surut, surut. Ambil itu mangi-mangi seperti itu kan. Nah itu setiap hari itu aktivitasnya, entah itu mereka ambil hanya untuk makan sehari-hari, maksudnya konsumsi di rumah, atau mereka jual, iya. Tapi biasanya kalau yang jual itu melautnya sudah jauh sekali, sudah keluar dari kampung kan, itu biasa yang pergi malam-malam, pagi baru pulang, atau mereka pergi dari pagi sekali, atau belum bangun lagi dong sudah pergi.
Nah nanti siang kembali bawa, itu biasanya langsung entah dijual di kampung, dalam kampung, atau kadang kan ada penadah ikan di dalam kampung. Ini kios-kios yang mereka mungkin punya genset, jadi bisa tampung ikan, bikin ikan beku tuh. Iya, iya. Atau kadang ada kapal jolor penampung ikan di depan kamu. Oh itu kalau ada kapal itu, kapal penampung ikan pembeli, kita masuk kampung itu kayak kita belanja sial gitu kan. Kalau kapal itu datang itu kayak sinyal ada uang gitu kan. Jadi masyarakat semua keluar untuk mau. Iya melaut. Itu kan kesempatan menjual. Nah di saat seperti itu tantangan untuk kita untuk dapat data. Itu kadang masyarakat tidak stay dan akhirnya mereka keluar dan lebih setengah mati sih, maksudnya lebih setengah mati untuk mencari responden. Ya jadi memang kalau bicara aktivitas laut ya hampir sebagian itu maksudnya di laut. Anak-anak juga main, kami sering diajak cigikan di dermaga. Paling sering cigikan. Ini kayaknya Sobat Lestari ini kalau dari sahabat. Oke, ya kalau mungkin di awal saya belum bilang ya, wilayah kerja kami ini di Papua ya, di Papua. Iya, di Papua. Wilayah bentang laut Kepala Burung, dan itu semua daerah pesisir, kampung-kampung di daerah Papua. Ya ikut sosek ini memang harus belajar banyak istilah ini loh. Iya, istilah lokal. Bahkan kan tadi mau tanya-tanya saja pakai logat. Iya, ini panduan kita dalam bahasa Melayu Papua. Cigi itu maksudnya Cigi itu biasanya di dermaga beberapa kampung itu ciri khasnya kayak sawonek gitu. Itu kalau pagi paling senang sekali bangun hanya untuk nonton ini. Orang pakai nelon terus ditaruh cigikannya karena ikan cigi itu cabut toh. Oh berarti sama Manado juga gitu. Iya. Cigi itu begini. Kalau ini nelon bukan cabut. Ini kayu baru ini. Ada dia punya kayu mancing baru cigi begini. Jadi biasanya kalau cigi begitu sudah yang ini jangan dekat-dekat kan. Cigi begini tarik anak telinga gitu. Nah itu seru itu di kampung. Siang kadang kami dengan anak-anak di dermaga nonton mereka. Saya bertobat sih cigikan, terakhir orang punelon terjadi di karang-karang, nelon putus, jadi saya berhenti cigikan. Kak itu salah satu alat penangkapan di situ. Alat tangkap yang di lokal ya. Oh ya kalau masyarakat itu umumnya mereka masih pakai alat sederhana, cuman ini nelon terus pemberat, ada umpan sedikit, ambil ikan hidup. Sederhana sekali mereka punya alat tangkap. Oke, wah sebenarnya menarik sekali ya Kak. Nah tadi kan Kakak juga di awal itu kan sudah singgung bagaimana Kakak turun lapang terus kayak melakukan survei. Nah selama melakukan survei ini pasti ada nih pengalaman menarik. Ini sebenarnya sudah ada di ceritanya kita di kalau Sobat Lestari mau akses full itu ada di www.science for conservation di websitenya kita, atau kalau mau versi singkat itu ada di sosial media kita juga Science for Conservation, ada di Facebook dan Instagram. Nah tapi ini kita mau tanya langsung, kebetulan nih ada memang langsung orang lapang. Kira-kira pengalaman mungkin satu atau pengalaman yang menarik nih Kak, yang waktu itu Kakak sempat, maksudnya Kakak turun terus, ini kan Kakak sudah dari 2010 sampai 2000. Iya, tidak berkali-kali 2010 gitu. Tidak. Maksudnya itu satu kayak 15 tahun lama. Oke. Iya. Lanjut silakan. Kalau pengalaman menarik bukan mau gini ya buat orang iri ya. Ya jadi ini kan wilayah kerja kami ini di Raja Ampat ada ya, di Raja Ampat. Kemudian ada juga di Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Kemudian di bagian selatan itu kami di Kaimana Fakfak juga di sini. Gitu. Ibaratnya begini, teman-teman kadang bilang dengan tim lapangan sekali dayung 2, 3, 4, 5 sampai 10 pulau kita kan pas menyeberangi pindah kampung. Kemudian ada Pianemo tuh dekat-dekat situ kan tidak mungkin cuma lewat tidak mungkin ya gitu. Raja Ampat itu bagus sekali, terus kayak di Kaimana juga itu banyak kampung ini ya. Banyak kampung yang bagus sekali, orang jarang pergi. Ya Fakfak, orang jarang pergi, mungkinnya orang luar ya. Soalnya kan orang fokus di Raja Ampat, tapi seperti di Fakfak, di Kaimana, itu tempatnya bagus-bagus. Itu mungkin yang menarik dari ini ya, dari segi view-nya. Ya. Tapi kalau misalnya dengan masyarakat, ya menarik banyak sekali. Ya. Banyak sekali yang menarik. Maksudnya ya tinggal dengan masyarakat. Minta maaf ya kita makan ikan itu melebihi ya seafood gratis gitu kan. Baru segar-segar. Ya bayangkan langsung cigi dari laut masih bergerak datang langsung masak gitu. Biasa kadang yang punya alergi tuh kita sudah mati jangan makan, oh tidak kapan lagi lobster gitu terakhir walaupun kena alergi
makan saja begitu ya. Oh, aduh itu sebenarnya ya agak iri karena Iya. kan tadi kakak bilang kakak ke Raja Ampat, di NTC, terus ke Kalimantan Kalimantan, Vokal iya. tuh, aduh itu sudah kayak Iya keliling. sih. Lumayan Menarik juga. sih, menarik, tapi kadang juga ini sih maksudnya Ada tantangan nggak kak? tantangan banyak sekali begitu. Yang Tantangan paling dari yang selalu dari pertama kali survei sampai sekarang tuh. tantangan itu dari darat, laut, udara yang belum sih. Ini yang pindah-pindah itu toh kak? Ya pindah-pindah. Pindah-pindah itu kan bawa. Tantangannya satu, kalau pekerjaan kita kan modenya ini kan apa namanya berpindah-pindah, pindah-pindah kan. Logistiknya itu mungkin kalau Sobat Lestari ada yang nonton video itu, kami kan pindah kampung, pindah rumah, jadi bawa box dan lain sebagainya toh. Ya. Tapi juga kita selalu berusaha untuk bagaimana kerjasama dengan masyarakat. Jadi pakai perahu masyarakat. Ya, kita jarang sekali untuk sewa misalnya speed atau apa, selain karena tidak ya. Biasanya pakai perahu, kemudian perjalanan dari satu kampung ke kampung lain itu kan lewat laut semua. Hanya beberapa yang kita lewat darat, ya. Lewat darat, ya, tapi itu sedikit sekali. Sebagian besar, mungkin lebih dari 90% laut. Nah, makin kesini kan cuaca itu susah susah kita tebak. Nah, buat teman-teman Sobat Lestari, perairan Papua ini dia punya angin macam-macam gitu, ya. Beda daerah, Iya. beda lagi. Pengalaman buruk itu saya dan teman-teman misalnya di Misol itu yang mungkin tidak tahu sembahyang hanya karena ombak sampai Tiba-tiba langsung bisa mau berdoa. Iya, jadi itu ceritanya itu mungkin kalau di Misol, koreksi saya kalau salah, ada namanya ombak tepuk tangan. Ya. Oh. Jadi bayangkan kita naik perahu di tengah dan ombak tepuk kita begini, ya. Di tengah, aduh. Iya, itu di daerah selatan. Itu perubahan cuacanya cepat sekali. Jadi saya dan teman-teman bangun pagi kan cerah, jadi senyum-senyum. Bahkan kita masih cerita laut sebening kaca gitu. Tiba-tiba kok tandanya itu dari depan itu kayak mulai putih-putih di laut ini, kayak ada yang sesuatu yang salah. Kurang dari 1 jam itu kita yang sudah sudah dari laut hajar, dari darat dia kembali hajar. Jadi makanya bilang tepuk tangan kan. Itu life jacket 2. Jadi saya biasanya pede hari itu life jacket 2. Iya, langsung supaya bisa ini ya, kalau misalnya. tantangannya itu paling itu ya. Tapi kalau di darat juga kan teman-teman ini kan berhadapan dengan masyarakat. Ya itu sebenarnya yang terbesar itu, mereka bilang fisik kita tapi juga emosi. Ya. Oke. Nah kak, dari kakak sudah mulai cerita bagaimana tentang kesehariannya masyarakat, terus bagaimana tim kayak istilah kasarnya kayak menyusun siasat nih supaya bisa masuk ke satu kampung dan bicara sama orang, bahkan tadi mendapatkan pengalaman menarik, bisa ya kurang lebih bisa dibilang kita jalan-jalan ke daerah Papua terus tapi di balik itu juga punya tantangan. Nah ini kan informasi sebenarnya penting ya kak yang dikumpulkan ini. Nah kira-kira bagaimana supaya informasi itu ketika dikumpulkan tuh bisa membantu dari program konservasi tersebut yang telah kakak lakukan? Oke, ini kan kita secara umum atau garis besarnya, saya dengan teman-teman atau program saya untuk konservasi ini, tugas utama kita kan kumpul data informasi, terutama terkait dengan masyarakat di sekitar KKP. Jadi kalau boleh dibilang kita selalu punya data yang terupdate, bagaimana kondisi sosial ekonomi kan kita ambil data, misalnya rumah tangga ini kan kita lihat banyak aspek. Ya, mata pencarian mereka bagaimana di laut, bukan hanya laut, apapun itu yang dikerjakan kita datakan. Kemudian kalau ada melaut, kita spesifik melaut. Kita tanya semua musim-musim mereka, tangkapan, jenis tangkapan, bagaimana mereka punya ekonomi, ya berubah sepanjang waktu, pendidikan, kesehatan. Bahkan kita juga lihat bagaimana keterlibatan masyarakat dalam ini kan. Kawasan konservasi kan ada, tapi bagaimana keterlibatan mereka sampai untuk dilibatkan, mengambil keputusan itu seperti apa. Dan yang terakhir ini sekitar berapa tahun, saya dan teman-teman dari program Sains untuk Konservasi kita juga coba merekam bagaimana perubahan iklim dan cuaca itu berdampak sama masyarakat pesisir. Dan itu kita surprise sekali gitu dengan temuan yang ada. Kajiannya baru keluar ya. Apa kak ada dari perubahan yang terlihat ini, yang kalau kakak lihat di lapangan itu kira-kira perubahan apa yang paling kalau perubahan
lumayan signifikan Kak, terasa Kak? Kalau secara langsung lihat ya, misalnya kampung yang sama ya, yang sering Iya. kita turun misalnya di awal-awal survei 2010 sampai 13 itu kan jarak pantai lah begitu dengan ombak tuh jauh. Sekarang kok ini kayak saya rasa kayak pulau tambah kecil gitu. Oh, Ya, jadi sekarang kan ada isu kenaikan permukaan air laut. Mungkin kalau kita di kota di tanah besar tuh orang tidak rasa. tidak gitu. rasa. Yang Tapi paling masyarakat pesisir di pulau-pulau tuh mereka rasa sekali. Jadi kita bisa lihat juga pantai yang di pinggir kampung yang abrasi. Terakhir Desember kemarin saya dan teman-teman pergi ke Teluk Mayalibit, ada kampung kita datang, ini kayak rumah ini air kayak bekas setengah gitu di dinding. Ternyata kata mereka kalau ombak angin itu air masuk sampai ke dalam rumah. Iya. Jadi itu data-data ini kan kita kumpul ini. Iya, iya. Itu terupdate. Nah, biasanya dari sini kan di program teman-teman buat produk-produk komunikasi. Ya, ada banyak ya. Kan dari Universitas Papua, jadi kita menulis secara ilmiah, kita coba lihat dari sudut pandang ilmiah. Jadi datanya dianalisis, kemudian kita coba rangkum itu. Ada banyak laporan yang pastinya laporan kondisi terkini dan bagaimana itu berubah sepanjang waktu, kita sebut itu status dan tren. Jadi kalau ada yang mau tahu bagaimana pendidikan kesehatan berubah di satu kawasan, ada dokumen laporan teknis namanya. Kemudian kita juga susun laporan dampak, analisis dampak, ini yang paling penting. Kita bisa lihat itu data ini kan kita tidak hanya masuk di dalam kawasan konservasi, kampung di luar juga, jadi kita punya pembanding pendidikan di dalam kawasan Dengan misalnya dengan di luar kawasan KKP itu kira-kira bagaimana. Kalau misalnya di luar lebih bagus, di dalam agak turun, apakah konservasi berhasil atau tidak. Nah, itu kita coba lihat dari sudut pandang ilmiah, dari perubahan-perubahan yang terjadi di kampung. Nah, diharapkan kan dari berbagai produk ini yang disusun, sampai Vexit juga kan ada Vexit, policy brief, kemudian kalender yang sederhana, poster, itu bisa menyediakan informasi untuk banyak orang. Ya, buat pemerintah, pengelola kawasan, tapi juga itu informasi buat orang-orang yang mungkin nanti berkunjung ke kawasan konservasi. Jadi mereka bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Iya sih, itu menarik sekali ya Kak. Infonya ribet. Wah, luar biasa itu. Ini memang kelihatan sekali Kakak memang orang lapang yang biasa cerita saya sama tidak masyarakat. selamanya di lapangan, ada kembali juga ke kota ya. Oke Kak, ini last but not least, sebagai penutup ini Kak, kira-kira apa pesan lah yang paling penting, kan melihat tadi kayak ada perubahan iklim ya, apalagi yang paling kena itu di masyarakatnya. Apa pesan yang Kakak pengen sekali untuk sampaikan mungkin ke Sobat Lestari, ke penonton podcast tentang masyarakat pesisir dan bagaimana memahami sisi sosial dalam konservasi laut? Kalau pesan ini seperti pesan sponsor ya, ini paling senang saya ini data sudah diambil, maksudnya kan kita sudah kerja di lapangan. Yeah. Intinya itu datanya ada, data informasi tentang kehidupan masyarakat pesisir, terutama di wilayah bentang laut Kepala Burung, itu ada dan itu gratis, bisa diakses. Ya memang harus membaca, dia harus membaca, dan di situ kita bisa menyajikan atau memberikan, mungkin dibilang update terkini seperti yang saya sampaikan ya. Jadi kalau saya hubungkan kembali dengan misalnya saya dan teman-teman kan habiskan cukup banyak waktu berhari-hari berjam-jam cerita dengan masyarakat seperti itu. Sebenarnya ada banyak pesan mereka mau sampaikan. Kayak kadang itu secara ini ya pribadi kita rasa kayak dipercaya begitu tau, anak bisakah tidak tolong sampaikan. Memang kita selalu kasih buka sesi ada sesuatu yang ditanyakan atau disampaikan, dan itu banyak kali mereka sampaikan itu, bisakah tidak anak dorang sampaikan seperti ini. Dan saya belajar itu pesan-pesan dari masyarakat itu sederhana sekali, sederhana. Ada yang ingat betul tidak? Itu seperti ini, mereka bilang tolong perhatikan kami punya anak-anak punya pendidikan di kampung. Mereka pendidikan sekolah. Kadang kan ya ada kampung yang sudah berhasil maju, tapi juga kita tidak cukup mata. Ada kampung-kampung di wilayah pesisir, di pulau-pulau itu sekolah ada, atau mungkin belum ada sekolah sama sekali. Jadi anak-anak harus ada yang tahu kan. Mereka kadang minta tolong bantu dengan fasilitas kesehatan. Terus kita tidak bisa tutup mata, memang laut Papua ini kaya sekali, ikannya banyak. Seperti saya bilang tadi, makan ikan sampai bosan kan. Tapi terakhir makin kesini itu mereka ini mulai
challenge itu pasar. Mereka bilang kita punya hasil laut banyak, ikan banyak, tapi terakhir kok mau jual kemana? Gitu. Ya. Nah itu kayak pesan untuk kita semua sebenarnya kan. Kita dari universitas, dari program sains untuk konservasi, atau mungkin peneliti-peneliti di luar sana, kita bantu untuk bagaimana ambil data, kita analisis secara baik dan benar, terus orang yang punya kompetensi bisa menulis rekomendasi kebijakan lah. Dan data itu jangan hanya sampai situ, jangan sampai di dokumen saja. Bagaimana teruskan itu kan, ada pihak lembaga yang punya wewenang mengambil keputusan buat kebijakan pemerintah misalnya, sampaikan ke pemerintah. Tapi juga ada mitra konservasi, kan sekarang banyak LSM bekerja di daerah-daerah konservasi, sampaikan itu untuk mereka, karena kadang mereka juga rancang program yang langsung kan ke masyarakat. Tapi juga anak-anak muda di luar sana, ya pergilah KKN ya jangan dalam kota saja, pergi ke kampung-kampung mengajar, ya dari kesehatan pergi bantu di sana, ya dan lain sebagainya. Jadi itu saja. Wah, itu touching. Wah, terima kasih Kak Kesi sudah berbagi cerita bagi kita dan Sobat Lestari yang mau mendengar. Semoga obrolan kita juga ini salah satu media ya Kak, supaya bisa mungkin pihak yang berwenang itu lebih tahu lagi. Semoga Sobat Lestari juga lebih paham kalau benar-benar laut itu dijaga, dan informasi-informasi yang telah dikumpulkan juga sebenarnya ada poin-poin penting dalamnya. Poin penting. Dan itu kita secara tidak langsung sudah ikut serta untuk menjaga. Dan terima kasih lagi untuk Kakak Kesi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.